Mas apa namanya? Widi. Mas Widi ya. Jadi Mas Widi latarnya kan perpustakaan ya. Oke, maka bentar. Gini Mas. Jadi saya kan bilang tadi skill ya. Skillnya Iya, apa skill. aja gitu kan? Iya. Skillnya apa aja. Maka yang sebenarnya kalau di remote work itu ada dua situs terbesar untuk remote work, Fiverr dan Upwork. Dua ini aja. Oh yang itu freelancer tuh? Freelancer abaikan aja itu banyak. Abaikan aja. Iya. Menurut saya, abaikan aja. Kita ambil. Abaikan aja. Nah di sini tuh jenengan bisa ini di sini tuh ini seperti pasar. Buka toko, marketplace-nya ya. buka toko. Bukan beda maksudnya buka toko. Oh beda. Oh, Kalau buka iya. toko kan jenengan nggak perlu nungguin tuh. Heeh. Ya sebenarnya harus ditungguin ya, kalau ada tamu datang kan nggak bisa kan. Misalnya coba kita cari, ada nggak library ya? Saya nggak tahu. Salah. Fiverr, search selling, library. I will complete your reference library in Zotero or Mendeley. I will make a custom component. I will lesson atau mungkin librarian. Let's see. Saya langsung ke yang skill jenengan aja. Saya harap pasti jenengan sudah bisa. I will list your book to read. I will be erotica. I will proofread your writing for publication. Nah, jadi pertama kalau mau di remote work sebaiknya cek dulu skill kita ada nggak di sini, ya kan? Jangan langsung buru-buru langsung programming, nanti kasihan banget kan? Jangan-jangan nanti malah nggak cocok, ya kan? Jadi cek dulu cek dulu skill jenengan itu adanya di mana. Cek di mana? Maka saya librarian. Oke. Setelah librarian, maka jenengan udah nanti ada materi lagi kita ajarin untuk ngebangun namanya gigs, lapak. Lapaknya itu misalnya $45 ya, basic, standar, naik kan? Premium, naik kan? Nah kemudian basic itu ngapain? Tapi ini hasilnya jenengan tahu ya, netgalnya segala. Kalau enggak saya nggak tahu. Oke. Nah ngebangun gig di sini itu bagus, nothing tulus. Kan gratis tadi berarti. Iya. Setelah selesai, gini, nggak usah ditungguin. Nanti kalau ada orang tertarik dia akan datang dan nyapa jenengan. Ya tantangannya adalah jenengan sebaiknya cepat jawab. Kalau misalnya jawabnya agak lama, ntar dia pindah ke sebelah. Ya. Kayak orang cek email itu ya mungkin sehari 3 kali, pagi, siang, Cek ini loh kok sore. lama, sebelah aku buru-buru ya sebelah gitu. Pagi datang kerja, siang sebelum makan siang, sore sebelum pulang gitu-gitu. Betul. Nah itu dia. Jadi apapun yang jenengan punya skill yang lama buat di sini dulu. Ya kan? Setelah ini karena kita yang kedua tantangan yang rumit itu di Upwork. Tantangan yang rumit itu di Upwork. Tahu. Karena di sini Upwork itu gitu, kok ini jadi nggak bisa. Alah Pak Sui. 3 Juni. Alah, lambat ya ini. Saya cari pakai aja deh. Safari udah lambat ya. Udah, sahabatnya lambat. Rada trouble dia kalau di Upwork. Oke, siap. Nah, di sini Upwork itu seperti apa ya? Bidding. Ini klien. Bayangkan klien itu kita sebagai pekerja di bawah, di panggung bawah ya kan. Banyak orang, seribuan, harus satu planet ya, ribuan. Itu di atas itu ada di panggung itu ada banyak orang juga yang nawarin pekerjaan. Dia nawarin tentang aku punya pekerjaan nih, bangun aku aplikasi, siapa yang bisa gitu. Saya ya kan. Saya. Terus dia harus milih cepat, banyak banget. Dulu ini mana yang cek satu-satu enggak mungkin tuh. Dia harus cepat melihat mana yang paling expert dari semua orang yang angkat tangan itu. Dalam waktu yang cepat, karena dia nggak mungkin dia ngerti latar belakang semuanya kan. Terus kayaknya apa ini terima kerjain. Ya, seperti itu jenisnya di sini. Tapi akibatnya ini jenengan harus namanya hunting job. Kalau tadi si Fiverr itu kan ninggalin gig, lupain ya. Kalau sini jenengan harus siap-siap nih, ada pekerjaan, ada pemberi kerja ngasih kerjaan nggak? Begitu dia ngasih langsung pahami, saya suka gitu. Ya kan? Nah itu kemudian itu berarti jenengan harus seperti tadi saya bilang tentu harus punya skill dulu.
gitu. Kemudian skillnya, terus personal branding. Nah, personal branding itu adalah apa ya? Baju apa, aksesoris apa yang kita pakai yang ngebuat kita itu langsung, oh ini expert nih karena dia pakai topi yang bagus. Oh itu expert karena dia pakai jaketnya bagus. Oh ini enggak karena kumel, ya kan? Nah, jadi kita harus berdandan di hadapan pemberi pekerja seperti itu. Ya kan? Iya. Nah, tantangannya itu adalah apa ya mana ya kan? Nah, coba saya ada nggak librarian? Banyak saya, aku pernah buka. Ada. Oh, gede-gede. Oh enggak, cuma 5 job. Mungkin kan 5 job. Oh, ini aja. Seeking librarian researcher. Nah, researcher ini Coba researcher ya kayak gitu. lebih berat di researchernya kalau library researcher. Kemampuan meneliti begitu. Nah, ini ada. Ya kan? 18.000 job. Market researcher urgently need from Sudan, ya kan? Nah, yang kayak gini nih Mas, yang kayak gini nih adalah kita ngelihat nih ada 1 jam yang lalu, udah lama ya. Ini 6 menit lalu. Jadi 6 menit lalu ada orang sudah berdiri di panggung. Siapa yang ini? Kan pasti semakin lama dia berdiri, semakin banyak angkat tangan kan? Nah, maka tantangan kita itu adalah secepat-cepatnya hunting job yang paling sesuai dengan kita punya personal branding. Ya kan? Nah, personal branding kita itu diletakkan di mana biar Nah, gini. si pencari pekerja tadi. Good. Let's say misalnya saya kebetulan punya personal branding Swift, harus salah. SWIFT. Open CV Swift ya, ini ada. Nah, tapi ada 1000 job gini, kita jangan langsung wah yang mana nih, jangan. Pertama, buang dulu Oh, ada filternya. payment verified. Pastikan kartu kreditnya dia itu sudah fix bisa bayar. Nah, orang tertipu-tipu. Iya, kita bekerja di was-was rampung. Oh, udah dibayar. Oh. Kemudian yang kedua, yang angkat tangan lebih kecil dari 5. Kan misalnya sudah banyak angkat tangan lagi, ya kemungkinan kita nggak diterima tuh. Iya. Ya kan? Nah, cukup itu aja sebenarnya. Nah, kemudian sudah misalnya ada katakanlah saya suka ini ya. Kemudian ada job lagi itu ada yang hourly, ada yang fixed price, tapi detailnya nanti lah. Oke. Nah, supaya kita langsung ke jobnya ya. Kemudian klik di sini. Developer needed to continue developing already published apps, new APIs implementation, fixing bugs, enhance app functionalities, ya kan? Oke, kita harus ya ini tergantung tingkat skill kita. Kalau kita sudah expert, kita tahu oh maunya ini. Oke. Nah, kemudian dia nawarin kita job 5 sampai $15. Ini udah gede banget, Mas. Job yang 7 juta itu cuma $3. Kita punya gaji 7 juta per bulan, itu cuma $3 per jam. Dalam Ini. 9/5 itu. Iya, 9,5 dong. Misalnya Jana punya 7 juta ya. Sorry. 9 itu berat loh. Berat banget. 7 juta saya bagi 160 per jam Jana dibayar 43.000. Iya. Saya bagi dalam dolar $3 ya. Saya udah hafal makanya kalau ada orang punya bilang, gajiku 7 juta. Kok kamu cuma $3 per 9 jam? jam berat, dan kalau yang bukan remote worker dan cenderung ke institusi seperti saya, itu akhirnya kalau diperes itu saya itu hanya bekerja maksimal dibanding orang remote worker mungkin 4,5 jam. ya itu udah bagus tuh. Kita tahu. Padahal udah orang apa lah makan kamar mandi ya kan. Itu yang harus tiap Jumat ini. Oh, ya itulah. Nah sekarang misalnya gini ya. Oke, saya cocok sekarang. Tapi jangan langsung di apply. Lihat dulu nih. Nah ini bagus nih. Dia rata-rata membayar $37 per jam. Ini mahal banget Mas. Itu harga gila-gilaan Mas. Harga segitu gila. Terutama Oh, untuk coba pemula. sebentar. Ya. Apa? Nih, dia rata-rata membayar semua pekerjaan dia $37 ya, katakanlah. $3. Kalau kita full time 160 jam kan? 5.900. Kalau kali saya 14.000. Berapa itu? 82 juta. Aku siang tadi lihat Facebook Mas Eko. Ya, pengennya kayak Krisdayanti. Jadi tuh Sak jam 1.53. asisten dia. Ora. Saya gitu. Krisdayanti. Oh, iya. Ngomong ke tunjangan wis bener-bener. Oh, iya. Diperes rumah Eko ketemune per jam 1.53. Ya. Oh, kayak wes kan biyen. Lah ya pengennya kuwi aku nonton
putusnya itu. Oh iya iki. Ya memang gitu mah. Jadi dan itu bebas dari KPK tuh kayak gini. Ya. Paling pajak aja. Nah, ada pertanyaan mungkin agak loncat ya. Misalnya aku belajar gabung dan sebagainya, tapi aku nggak langsung hunting. Aku ingin menembak bayaran sekian dolar per jam. Katakanlah nembak job pertamaku itu $25 katakanlah per jam. Bisa aja. Nah itu seberapa? Seberapa mungkin ya? Heeh. Saya pertama kali kerja $16 per jam. Wow. Tapi Tapi kan dulu nggak ada mentornya. yes. Ya makanya gini ya. Kenapa sih Pak Eko itu dibayar ya? Karena coba aja ngulangin apa yang aku buat. Jatuh banget loh. Iya. Gitu. Makanya mentor tuh apa yang saya dapetin selama, makanya teman-teman tuh ada yang berhasil 3 hari loh Mas. 3 hari Dapat job. Tapi mereka skillnya Nah seberapa? iya, tapi berarti dia udah skill. Kalau gini, kalau gitu ya nggak skill gimana? Ya kalau nggak skill kayak Mas Zarot 2 bulan. Apa yang dia dapat? UI Maaf. UX. Apa? UI UX desain lah katakan. Oh, dia ada kemampuan. Ini dia belajar dari nol. Hah? Belajar dari nol. Apa itu? Desain. Nah ini nih. Belajar Dia belajar dari nol. nggak ada nol. Belajar dari nol. Ini Figma namanya. Dia dapat klien ini. Yes. Ya, pakai tool ini. Pakai tools ini dalam mendesain. Yes. Ya, itu ada di course. Kita kan course-nya ada di sini nih di Udemy kan. Aku lihat. Aku udah. Yang Figma itu mana? Ini ya Figma-nya. Nah, ini Figma. Aku belum lihat semua. Ini saya kalau pakai aplikasi pengubah jenggot. Suka-suka. Nah, kayak gitulah. Ini anak SMK. Saya wis rencana mau kuliah. Lagi kerja di situ. Lagi apa? Nanganin teman-teman bootcamp. Nah, yang aku tertarik tadi sebelum ke sini. Ada seseorang yang membangun passive income dulu, baru upgrade skill. Bisa. Dia jadi Android Pub. Bisa. Cuman awalnya kita gitu Mas. Cuman lama-lama itu Android Publisher sulit banget jadi tembus saya. Karena si Google itu sangat dinamis sih. Kami ngerasa, kami malah jangan nilai Google tuh kayak scam. Kita daftar $20 kan berapa tuh ya? 400 ribuan ya. Baru daftar di ban. Belum mau ngapain. Sangat dinamis atau sangat Harusnya class sangat. action shoot itu nggak diapa-apain tiba-tiba. Oh gitu. Kelemahannya, poin lemahnya di situ. Poin lemahnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau komplain pun manut. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tiwas aku wis gawe patung apik tak titip ke toko Rapayu. Mergo tokone arta owai dagangane gitu-gitu ya katakanlah ya. Nah, itu yang harus kita harus sadari itu. Jadi tantangan terbesar. Nah ini teman-teman tuh bener-bener ada yang dari nol nembus remote work. Kok bisa? Nah masalah gini, bisa nggak dirimu menjaminkan ke saya 4 jam belajar tiap hari? Nah 4 jam belajar tiap hari tanpa saya ada di sisimu. Hanya dengan bermodal motivasi dan materi-materi. Enggak juga ini Mas, sebenarnya jangan kayak kalau mau materi Mas kok nggak ada materi blockchain misalnya. Ya sudah jangan aja langsung ke sini. Tutorial. Oh, tapi meramunya Yes. levelnya itu Nah, makanya yang nggak ada basic, nggak ada kemampuan Yes. dan semangat. tugas saya itu ngesemangati kalian semua, kemudian ngarahin apa yang akan kalian pelajari. Misalnya gini, teknologi teramai sekarang itu NFT. Kalau kripto mulai turun ya, karena mulai banyak scam ya. Kan trading yang saya nggak suka banget. Kalau NFT itu dia masih ada, karena NFT itu ada underlying, jangan ngomong lagi, kepanjangan. Nah, gampangnya saya dulu pernah ada cerita Mas Jovan. Mas Jovan itu dia semester 3 Brawijaya. Tapi kan lagi online. Jurusan apa? Ilmu komputer. IT. Nah, kok saya di sini kok nggak ada kemajuan ya, kayak gitu-gitu aja. Kalau saya ke Pak Eko sebulannya udah banyak. Ya udah sini aja. Padahal saya bikin ini Covid cuman sini aja. Sini. Saya belum pernah coding blockchain karena waktu saya nggak ada ya. Saya ngarahin. Tapi saya tahu teknologinya, sama saya tahu path-nya, arahnya, roadmap-nya saya tahu. Yovan, kamu sudah punya latar belakang, maka yang saran yang kamu lakukan adalah pelajari, cari tutorial blockchain di YouTube. Setiap hari kabarkan progresnya ke saya.
Jadi kurikulum tuh. Nah iya saya tahu. Kemudian mereka ngajarin kan ya. Nah, mereka kemudian menyampaikan ke saya hasilnya. Pak kok ternyata Pak kok aku bisa nih. Sekarang gimana? Ternyata Pak kok ada teknologi namanya NFT. Padahal saya belum tahu misalnya itu. Saya cuma tahu blockchain tapi NFT itu apa ya? Belum muncul banget. Karena memang baru banget. Lalu pelajarin. Ya Pak kok. Tapi repot. Jadi sebenarnya saya belajar karena saya nyuri orang lain belajar tuh. Kalau saya belajar sih, kayaknya timingnya setahun ya. Nah kemudian dia ini nyala ke saya, kok ini 1, 2, 3. Hari ke-7 dia terpaksa pulang karena keluarga di rumah kena COVID di Subang dia. Kemudian hari ke-8 kok udah nembus. Hari ke-8 nembus Job Job. klien. Iya di Upwork di sini. Boleh tahu berapa gede per Sebentar. hourly? Pertama $400 sekitar I don't know 8 kali ya. Iya, iya. Jadi 78. Bulan pertama $4.000 1 bulan. Bulan kedua 100 juta. Udah saya nggak tanya lagi deh. Iya, iya. 100 juta loh, bulan kedua. Terus tapi dia melakukan kesalahan. Di Fiverr, Sekarang jadi developer dia. ya developer. Nah. Ini blockchain kamu. NFT dia. Banyak banget. NFT banyak banget. Nah, kemudian dia, masa kok akunku dia juga punya bapak di Fiverr. Hanya saja Fiverr-nya macam-macam kan? Fiverr-nya itu kesuspend. Karena dia bilang ke pemberi pekerjaannya, transfer bayaran lewat luar Fiverr itu nggak boleh, harus di dalam Fiverr. Oh, ketahuan. Ketahuan, suspend kan? Lah terus gimana? Aman kok, saya 2 tahun ATM bisa aman. ATM 2 tahun aman udah kerja. Soalnya udah banyak banget. Sudah punya banyak. Banyak banget, 2 tahun udah kerja tuh berarti saya nggak tahu mungkin M. Dan yang saya dapatkan dari itu adalah ya cuma 3 juta yang pertama itu aja. Saya nggak minta tambahan bayaran lagi. Iya, iya. Dan itu kan effortnya mereka kan. Saya nggak minta tolong dong bagi hasil gitu ya, itu enggak loh mau itu kerja. Saru. Wong saya kan cuma sekedar ngarahin toh. Kalau ya kayak orang tua lah ya, orang tua ngarahin anak. Nah anaknya tuh dapat, tolong bagi hasil ya enggak tuh. Ya gitu. Jadi saya nganggap member-member saya tuh anak saya sih. Jadi ya kita tapi agak beda lah ya. Orang tua kan gak dikasih anak ya. Ya bisnis lah ya, tapi setelah selesai saya bimbing seperti anak, saya arahin, selesai yes. Misalnya Pak Eko, aku misalnya butuh bantuan lagi, sudah ngomong aja. Kan tak jawab via WA. Sebenarnya seperti itu. Cuman yang saya sampaikan Mas, pasti gak aku dapat kerja? Ya nggak pasti lah, bisa aja kamu males. Iya. Energinya habis di tengah-tengah atau dia. Makanya saya nge-push, ini kan hari apa tuh ini? Ini hari Jumat. Nanti ini ada Zoom, ini Jam berapa? jam 7 nanti. Jam 8. Jumat sama Selasa saya. Dari jam 8 sampai full sampai selesai. Nanti jam 8. Tapi yang untuk member ya. Oh, Jadi nanti kalau mau ya siapin dulu dananya. Kemudian gini, maksudnya kok boleh nggak nyicil? Nggak usah nyicil, tapi ambil level per tahap. Kan saya bagi-bagi levelnya itu. ada berapa? Sebenarnya 4, cuman misalnya yang ada anak mahasiswa kasih level 0 deh. Ada level 0. Jadi ada yang paling bawah ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Di atas ya, 5 juta itu yang 30 hari di Jogja. 3 juta itu yang di kota masing-masing, tapi ini belum saya lakukan nanti itu. Kemudian 2 juta itu yang online, yang saya tawarin ke teman. Ya itu online itu. Sebenarnya yang saya arahin itu ini karena ringan di tiap orang kan nggak harus saya kesini, sama ada dukungan nge-push kata Dina supaya bensinnya nggak habis tengah jalan. Ya. Terakhir tuh course-nya aja nggak dapat mentoring. Otodidak. Tapi gini bisa nggak? Nah gini, yang saya adalah kalau kamu badannya terbatas jangan ngoyo ke atas. Otodidak tapi tetap ada. Oh tetap ada. Mentoring via WA atau apa? Via Discord kita. Discord. Nah, itu komunikasi. Aku belum Ya biasa. Komunikasi via ini apa? Ada di Apple atau apa? Ada di iOS. Ada di web juga bisa. Oh, web based. Web based ya. Ada. Perpusku kayaknya setting berdiri ini. Ini ada tujuannya. Mana? Ada tujuannya berdiri. Ada kan katanya Biar kita nggak. sitting is silent killer. Oh. Udah lah.
Dia kan alah enggak prostate-nya enggak apa lah gitu. Sama kalau mau lagi rada-rada agak Itu yang anak saya mau. Belum punya kursi seperti itu, Oh, tapi ini kita 3 jutaan. nggak punya desktop game, nggak punya apa, tapi pengen kursi game. Ah iya, sama saya nge-push teman-teman tuh ya Mas untuk ini kayak ini belajar dari jam 5 pagi. Sampai Ya sukanya lah, sejam juga nggak apa-apa. Tadi masalah meluangkan via waktu. Discord tadi. Ya maksudnya absen aja lah. Jadi kita tahu sesama ada teman-teman yang juga belajar bareng-bareng gitu. Ya kan? Nah ini yang saya maksudin agar konsep saya luangin waktu itu saya ciptakan juga ada komunikasinya di sini agar teman-teman ada teman-teman yang belajar bareng nih jadi kita ada perasaan senasib sepenanggungan gitu loh. Nggak cuma aku tuh yang sinau dewe gitu loh. Ada komunikasi di sini. Soal apa FIFA segala macam. Jadi masih record nggak? Hmm? Voice kita record masih record nggak? Masih sih? Mas. Ada yang sensitif? Mungkin nanti. Yang nanti aja. Ada. Cukup ya? Kayaknya. Cukup. Atau terakhir ya kalau mau kita kan komunikasi di Instagram. Nah ini silakan simak-simak ya. Siapa ini bisa selamat? Ini baru ini. Nggak semua orang mau namanya dimunculin. Saya malah nggak ada siapa. Kalau kripto, Oh, Mas ini Arista Indraja ya. kalau kripto cenderung ke mana mas? Kripto ini Ada developernya nggak? maksudnya Nggak ada ya istilah kripto developer. ada blockchain namanya. Oh, blockchain-nya. Dan itu masih berkembang meskipun sekarang yang main-main sedang gini. Iya. Memang kita rada panjang ya. Saya tuh sambil lagi kondisi marah ini. Marah sama kasus-kasus bunuh diri saham kan. Lihat Novi Amalia kan. Sebenarnya teman-teman saya tahu ya di Facebook itu lagi rada marah-marah. Kasus Novi Amalia bunuh diri karena ngambil saham apa saya nggak tahu lah. Ya. Tapi di sisi yang lain ada orang yang senang dengan itu tanpa sadar ya. Mungkin dia nggak nyadar atau mungkin dia sadar cuma nggak terlalu mikir. Tahu cara main saham kan? Jadi dibuat sesuatu emotional state agar orang tuh wah naik nih beli. Nanti kan akhirnya orang yang beli saya jual cus ya kan? Ada Turun ya influencer kan? Ada influencer kayak Mas Elon Musk kucluk gitu dia memang boleh pakai buat beli boleh pakai Tesla nggak jadi itu dia cuma aduh ambil ininya. ambil atasnya itu jahat pemain jahat. Kemudian kita nggak nyadar bahwasanya kamu main saham untung profit ya itu karena ada yang nuncep ke bawah bunuh diri sahamnya yang dia masukin 1 juta tiba-tiba jadi 10 juta misalnya padahal uangku cuma itu ambil seakan-akan secara batin ya kamu tuh nyesep darahnya Novi Amalia gitu loh. Iya kan harusnya mikir gitu. Saham itu fine asal dividen masukin wis santet akhir tahun ya mungkin kecil tapi ya itu halal wong nggak ada permainan emotional state-nya kan. Kayak mungkin kalau pedagang beras atau padi di level paling bawah kan petani ya. Terus Iya kan yang ambil untung kan pengkulak ya. iya kan pada akhirnya si para pemain Ya sebenarnya itu udah ngeselin ya. Sebenarnya kita Iya. dulu sama Mas Ainun Najib itu di hackathon tuh pernah mikir-mikir ngekat jalur seperti itu ya. Cuman namanya hal seperti itu butuh political will yang kuat dari Pak Jokowi Iya. kan. Kalau dan juga dia ngadain nggak permainan. hanya Jokowi sih. Iya. Nah, jangan salah Jokowi terus ya. Iya. Oke. Kasihan juga dia. Kasihan dia, tambah kurus ya. Udah ya? Oke. Cukup mungkin Oke. recordnya. Itu saya simpen. Makasih Mas, bisa nambah wawasan saya juga.